Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu adalah perbuatan yang paling mendasar, begitu besar sekali keunggulan dan keutamaannya, yang akan senantiasa bercahaya nanti di hari kiamat. Sehingga lakukan yang diawali dengan wudu selalu dijaga dan selalu disertai oleh para malaikat. Silujuhakum, maka basuhlah oleh kalian dimanapun berada. Teringat sebuah kisah di Masjid Nabawi pada saat itu Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dirahmati Allah, saudaraku, kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada perjumpaan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk saling bertatap muka, bermuajahat melalui layar yang mini, namun tidak mengurangi rasa syukur kita kepadanya. Salawat salam terlimpah tercurah senantiasa kepada junjungan kita, Habibun al-Karim yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada segenap umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua berada di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat remaja dimanapun berada, dalam keseharian kita, wudu adalah perbuatan yang paling mendasar. Karena setiap perbuatan, baik itu sholat maupun baca Quran, melaksanakan tawaf di Mekah, mau menyentuh dan membuka Al-Quran, kita senantiasa harus punya wudu. Itu prinsip wajibnya. Tapi kalau prinsip sunnahnya, mau melaksanakan apapun yang kita lakukan sebagai aktivitas sehari-hari, maka akan lebih baik bila diawali dengan wudu. Karena wudu begitu besar sekali keunggulan dan keutamaannya. Wudu begitu besar sekali pahala dan keunggulan-keunggulannya. Salah satunya, wudu adalah akan diangkat derajatnya. Siapapun yang suka berwudu dengan sempurna, maka Allah akan angkat derajatnya dia. Tentu inilah adalah pengangkatan derajat ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang rajin berwudu dan menjaga keistiqomahan wudunya, Allah senantiasa ampunkan dosa-dosanya. Dosa yang kecil yang dia perbuat melalui kegiatan sehari-hari yang tidak terasa, yang tidak sengaja, terhapus, termusnahkan dengan wudu yang sempurna. Yang ketiga, keunggulan wudu adalah dosanya akan mengalir bersama dengan air yang dia pakai wudu. Dalam kitab Binatun Najah dikatakan bahwa setiap tetes air yang dipakai oleh berwudu, maka dia akan mengalir, membawa dan menggerus dosa-dosa kita. Subhanallah. Kemudian perhiasan nanti di dalam surga. Siapapun kita pasti butuh perhiasan. Kita pasti butuh aksesori yang membuat kita bangga dan kedudukan kita mulia nanti di dalam surga. Dan wudu yang sempurna, selain menjadi perhiasan, akan menjaga dirinya menjadi perisai dalam perbuatannya, untuk dia tidak mudah dan gegabah melakukan amal buruk. Kemudian wajahnya akan senantiasa bercahaya nanti di hari kiamat. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pernah diriwayatkan mencemburui tentang adanya siapa mereka yang berkumpul di hari kiamat. Wajahnya terang benderang, penuh dengan cahaya kilau-kilau. Dikatakanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka yang bercahaya di hari kiamat adalah umat Nabi Muhammad yang rajin melaksanakan wudu. Lalu pahala dan keunggulan daripada wudu berikutnya adalah masuk surga dari pintu manapun.
Ada 7 pintu surga yang Allah berikan kepada orang beriman. Ada 7 pintu surga yang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni ahli-ahlinya. Namun bagi orang yang berwudu, Allah persilahkan. Dari pintu mana saja mereka masuk, Allah akan biarkan mereka. Karena apa? Karena mulianya perbuatan wudu. Dan yang ketujuh, kalau dilaksanakan sebelum tidur, maka tidurnya, makannya, kerjaannya, ngantornya, bertaninya, semua perlakuannya, semua yang dilakukan yang diawali dengan wudu selalu dijaga dan selalu disertai oleh para malaikat-malaikatnya. Begitu tinggi keutamaan wudu, maka perlu kiranya kita memahami apa itu wudu. Wudu adalah perbuatan kecil seumpama atau membersihkan dari hadas kecil. Karena ada, kalau hadas besar itu wajib dibersihkan dengan mandi keramas. Seseorang yang melaksanakan hajat atau hadas kecil cukup dengan berwudu. Setelah misalkan keluar angin atau bersentuhan dengan kulit laki-laki bila perempuan dengan laki-laki, maka itu membatalkan. Dan seseorang yang melaksanakan ibadah untuk memperkembalinya, maka wajib kiranya wudu. Wudu secara prinsip adalah membersihkan anggota sebagian dari tubuh kita. Di sana ada muka, ada wajah. Di sana ada tangan sampai ke sikut. Di sana juga ada mengusap bagian daripada kepala kita, baik itu rambut maupun yang lainnya. Di sana juga ada membasuh kaki kita. Berdasarkan sebelum melaksanakan ibadah, selayaknya kita bersuci dulu. 6 fardu wudu atau 6 rukun wudu yang sudah disyariatkan yang harus menjadi pedoman untuk kelangsungan ibadah kita. Sebelumnya ada 10 sunnah-sunnahnya wudu. Di antaranya ketika kita datang ke kamar mandi atau kita datang mendekati sumber air, maka yang kita bacakan adalah alhamdulillahilladzi ja'ala hadza ma'a tahura. Kemudian kita mengosok-osok sedikit daripada tangan kita, membuang-buang dulu kotorannya sampai serasa bersih dan nyaman, sampai kesat lah bisa dirasa, atau mungkin mau pakai sabun dulu. Setelah itu baru kita masuk kepada fardunya wudu. Sunat menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun dan fardu wudu yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Mengucapkan nawaitul wudu'a dan disertai dengan perbuatannya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap sah dan benarnya secara manusia adalah tergantung niat. Maka niat menjadi rukun utama. Kesengajaan, bukan sedang dalam keadaan ngelindur, bukan dalam keadaan mabuk, atau bukan dalam keadaan mimpi kita ngambil air, tapi benar-benar kesengajaan. Itulah rukun yang pertama. Lalu yang kedua, fardu wudu adalah membasuh muka. Cukup sekali wajibnya, tapi 3 kali sunnahnya. Didasarkan kepada firman Allah, "Fagsilu wujuhakum," maka basuhlah oleh kalian wajah kalian. Membasuh wajah adalah rukun kedua atau fardu kedua dari wudu. Dari manakah batasan wajah kita? Min manabiti sya'ri ra'si ila muntahad dhaqan. Dari atas awal kejadian tumbuhnya rambut bagian atas yang normal, bukan yang di sini, yang normal di sini, ila muntahad dhaqan, sampai ke tungtung dagu kita, sampai ke akhir di sini, tempat janggut atau tempat bulu janggut tumbuh di sini. Lalu dari samping adalah dari ujung telinga ininya pentilnya sampai ke ujung telinga yang samping. Ini semua yang ada di wajah kita haruslah dibasuh.
Jika pun mungkin pakai kacamata, maka kacamatanya wajib dibasuh. Maka seorang berwudu, bukalah dulu kacamatanya. Yang wajib dibasuh adalah wajahnya. Rukun atau fardu wudu yang ketiga adalah membasuh tangan sampai ke sikutnya. Berdasarkan firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tanganmu sampai ke sikut. Perjalanan air yang baik adalah diambil sampai seperti ini, diambil lalu dibawa seperti ini, supaya air mengalir dengan jati dirinya. Air mengalir dengan kodratnya, bukan di sini. Lalu fardu wudu yang nomor 4 adalah mengusap salah satu dari kepala kita. Biasanya kalau ada rambut, kalau tidak ada, kulitnya saja apa-apa. Misalkan botakmu sampai bersih, tidak usah nyari rambut yang lain, apalagi tidak usah nyari rambut orang lain, karena itu tidak sah. Atau bulu-bulu yang lain, harus rambut atau bagian yang ada di kepala kita. Berdasarkan firman Allah, wamsahu biru'usikum, dan usaplah bagian daripada kepala kalian. Inilah fardu wudu yang keempat. Nah, fardu wudu yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dari bawah sampai ke atas sampai mata kaki. Kalau sunnah dilebihin sampai betis, nggak apa-apa. Berdasarkan firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kakimu dibasuh sampai ke tumit, sampai ke mata kaki. Melebihi itu sunnah. Lalu yang keenam adalah tartib. Apa itu tartib? Berurutan. Menjaga perilaku kita secara berurutan, dari mulai niat sampai membasuh muka, sampai membasuh tangan, sampai mengusap salah satu bagian dari kepala, sampai membasuh kaki. Itulah tartib. Setelah kita berbuat tartib, setelah kita melaksanakan semuanya, keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan, lalu membaca doa. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Itulah wudu yang sempurna. Jangan biarkan air ini sampai mengering. Kalaupun mau diusap-usap dulu pakai handuk apa-apa. Karena apa? Setelah wudu yang sempurna, kita lanjutkan dengan sholat syukur wudu. Itulah keutamaan wudu sekaligus dengan sholat syukur wudu yang mampu menghapus dosa-dosa kita. Keunggulan dan keutamaan dari berwudu akan didapatkan bila kita benar melaksanakan dan melakukan wudu tersebut. Dan jangan lupa, faktor air yang suci dan mensucikan juga harus kita jaga dan kita pelihara. Sahabat muslim dimanapun berada, teringat sebuah kisah di Masjid Nabawi. Pada saat itu Rasulullah SAW selesai melaksanakan subuh. Di tengah-tengah para sahabatnya, seperti biasa dalam khas Rasulullah mengadakan mudzakarah dengan para sahabat. Lalu beliau memanggil salah satu sahabat muadzin Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau memanggil Bilal, "Ya Bilal, ta'al huna." "Wahai Bilal, ke sini engkau." Bilal pun datang untuk kemudian duduk bersama di samping Rasulullah SAW. Rasul bertanya. Sedikit Rasul bercerita bahwa ketika sedang melaksanakan Mi'raj di langit, Rasulullah SAW menyaksikan langsung bahwa hentakan-hentakan sendal terumpahnya Bilal bin Rabah sudah terdengar. Begitu berada di dekat dengan singgasananya Rasulullah SAW. Dan Rasul terkaget-kaget. Rasul bawa pertanyaan ini hingga dituntaskan, dan Rasul pun bertanya, amal baik apakah? Amal yang wajib atau yang utama, yang unggul manakah? Yang sering kau perbuat, yang istiqomah kau lakukan, hingga membawakan kesan sampai
sandalmu, terompahmu sudah berada di dalam surga. Dan Sayyidina Bilal bin Rabah pun menangis, tak menyangka kalau kebaikannya sudah dipandang baik oleh sang idolanya, sang kekasih tercintanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau pun bertutur, beliau pun menjawab pertanyaan tadi bahwa Bilal bin Rabah tidak pernah putus setiap hari melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Otomatis ketika Bilal bin Rabah melaksanakan syukrul wudhu, berarti Sayyidina Bilal bin Rabah tidak pernah putus wudhu. Setiap hari beliau jaga, ketika batal beliau perbaharui wudhunya, lalu kemudian dilangsungkan dengan sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Sebelum kering air wudhunya selalu disambung dengan sholat 2 rakaat. Dan seperti itu yang dilakukan. Setiap hari beliau menjaga wudhunya, sehingga jangankan dirinya, jangankan sosok tubuhnya, sandalnya pun sudah jauh berada, berkesan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan berdoa. Kembali di lain waktu dan kesempatan. Hadallahu alaikum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.